Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Agustaf Sigit dengan NPM 25110103488. Saya dari kelas L Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ilmu pendidikan Islam yang berjudul Peran Pendidikan Islam dalam membentuk karakter peserta didik di era modern. Pendidikan Islam adalah proses pembinaan individu berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah untuk membentuk manusia berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam adalah proses menyiapkan generasi muda agar mampu menjalankan fungsi hidup sesuai ajaran Islam. Sedangkan menurut Atiyah Al-Abrash, pendidikan Islam adalah usaha mengembangkan potensi manusia lahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam bukan hanya memindahkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian mulia. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pendidikan Islam dalam membangun generasi berakhlak mulia, beriman, dan berilmu di era modern. Karena perkembangan teknologi dan globalisasi membawa banyak perubahan pada pola pikir dan gaya hidup masyarakat modern. Namun, perubahan tersebut seringkali berdampak pada menurunnya nilai moral, etika, dan spiritual peserta didik. Fenomena seperti tawuran pelajar, penyalahgunaan media sosial, perundungan atau bullying, serta penyimpangan perilaku lainnya merupakan bukti bahwa pendidikan karakter sangat dibutuhkan. Adapun tujuan pendidikan Islam menurut para ahli, beberapa tujuan utamanya antara lain yaitu: yang pertama, membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar manusia tidak lupa kepada Sang Pencipta atas semua yang telah Allah berikan kepada umat manusia. Yang kedua yaitu mengembangkan potensi intelektual, spiritual, sosial, dan emosional. Ini bertujuan untuk membentuk individu yang utuh, seimbang, dan siap menghadapi tantangan kehidupan secara efektif. Proses ini sering disebut sebagai pengembangan holistik, tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademis, tetapi juga pada aspek-aspek penting lainnya yang saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Yang ketiga yaitu membentuk akhlak mulia sebagai individu, membentuk akhlak mulia sebagai landasan perilaku. Tujuannya yaitu menciptakan individu dan masyarakat yang baik, harmonis, dan berintegritas, yang pada akhirnya mengarah pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini mencakup 3 aspek utama, yaitu memperoleh ridha Allah, membentuk kepribadian diri yang utuh, serta menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Al-Ghazali juga menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk akhlak dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, pembentukan karakter dalam Islam itu sangat penting. Karakter dalam Islam itu dibentuk melalui 3 konsep pendidikan. Yang pertama yaitu ada tarbiyah. Tarbiyah adalah proses pendidikan, pengembangan, dan pembinaan yang komprehensif untuk menumbuhkan manusia agar mencapai kesempurnaan baik secara jasmani, akal, maupun jiwa. Secara harfiah, kata ini memiliki makna meningkatkan, memelihara, membesarkan, dan mengembangkan. Dalam Islam, tarbiyah bertujuan membentuk kepribadian yang takwa, memiliki akhlak mulia, dan mampu berperan aktif di masyarakat. Yang kedua yaitu ada ta'lim. Ta'lim itu adalah pengajaran atau
pemberian ilmu pengetahuan dalam bahasa Arab. Kata ini berasal dari masdar, dari kata kerja allama, yang berarti mengajarkan dalam konteks yang lebih luas. Khususnya dalam istilah majelis taklim, artinya merujuk pada tempat atau lembaga di mana pengajaran keagamaan dan ilmu pengetahuan umum diselenggarakan, seperti pengajian dan diskusi untuk mendalami ajaran Islam. Yang ketiga ada ta'dib. Ta'dib itu adalah istilah pendidikan Islam yang artinya mendidik dengan menanamkan adab, sopan santun dan juga akhlak mulia, serta melatih peserta didik untuk menjadi pribadi yang beradab dan memiliki kesadaran spiritual. Konsep ini mencakup ilmu ta'lim, pengajaran atau tarbiyah, dan pengasuhan yang baik secara seimbang, sehingga tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga membentuk karakter dan akhlak. Karakter mulia tercermin melalui sifat seperti jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan berkasih sayang sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Adapun tantangan pendidikan Islam di era modern, yaitu krisis moral di kalangan pelajar, seperti pengaruh negatif media sosial dan budaya populer, sekularisasi pendidikan, dan lemahnya praktik keteladanan, kurangnya integritasi antara ilmu agama dan ilmu umum, perubahan pola pelajar yang lebih individualistis dan materialistis. Jadi, untuk mengatasi tantangan-tantangan itu, kita harus mempunyai solusi. Solusi yang dapat kita lakukan antara lain yaitu yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum sekolah. Tujuannya untuk membentuk generasi yang cerdas secara akademis dan memiliki karakter yang kuat, bermoral, serta berakhlak mulia. Yang kedua yaitu meningkatkan peran guru sebagai teladan atau uswatun hasanah, agar peserta didik memiliki contoh nyata perilaku maupun sikap dan nilai-nilai moral yang baik untuk ditiru dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan pendidikan keluarga dan masjid untuk menciptakan individu yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, dan berkontribusi berkontribusi positif kepada masyarakat, serta membangun fondasi masyarakat madani yang kuat. Yang keempat yaitu mengembangkan pembelajaran berbasis karakter untuk membentuk individu yang memiliki karakter kuat, etika yang baik, dan memiliki kemampuan untuk berperilaku positif serta bertanggung jawab. Nah, jadi kesimpulan pendidikan Islam itu memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik di era modern melalui pendidikan spiritual, moral, dan intelektual. Pendidikan Islam dapat melahirkan generasi yang berakhlak mulia, berilmu, serta mampu menghadapi tantangan zaman. Penguatan pendidikan Islam harus melibatkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada lebihnya itu datangnya dari Allah, dan bila ada kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.